Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ardi Zulfa Fadila yang dengan NIM akhir 42. Yang kedua ada Azura Lailatul Ramadhani dengan NIM akhir 43. Yang ketiga ada Jermita Imanuela dengan NIM akhir 45. Dan yang terakhir saya sendiri dengan nama Ida Marina dengan NIM akhir 90. Di sini kami akan memaparkan hasil ujian akhir semester. Yang pertama itu pendahuluan Plasim dan Puma. Plasim adalah model iklim atmosfer dengan kompleksitas menengah. Digunakan untuk eksperimen numerik dalam mempelajari dinamika atmosfer global termasuk sirkulasi musiman. Yang kedua itu PUMA atau Portable University Model of the Atmosphere, merupakan inti dinamika numerik dalam PLASIM. Dalam studi ini, PLASIM digunakan untuk satu, mensimulasikan sistem monsun Asia Australia, yang kedua menganalisis dampak orografi dengan memodifikasi topografi atau file surf di benua Australia menjadi laut dangkal. Yang selanjutnya itu monsun Asia Australia, merupakan sistem iklim tropis musiman yang mempengaruhi curah hujan dan arah angin. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu Asia Summer Monsoon di bulan Juni sampai Agustus dan Australia Summer Monsoon dari bulan Desember sampai Februari. Alasannya terjadi karena perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan berpengaruh besar terhadap pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Asia dan Australia. Dipengaruhi oleh variabilitas iklim global seperti ENSO, IOD, dan PDO. Mekanisme dari monsun Asia Australia sendiri yaitu musim panas ke daratan hingga memanas, selanjutnya ketekanan rendah dan menarik udara lembab dari laut hingga menyebabkan hujan. Yang kedua itu musim dingin dari musim dingin ke daratan, lalu mendingin dan terjadi tekanan tinggi ke udara kering keluar ke laut. Didukung oleh sirkulasi Hadley dan sirkulasi Walker. Di Indonesia sendiri, pola ini termodifikasi oleh kompleksitas topografi lokal sehingga tidak selalu sesuai dengan indeks monsun klasik seperti AUSMI dan WNVML. Peran orografi sendiri itu, yang pertama, orografi atau topografi tinggi seperti pegunungan mempengaruhi satu, distribusi curah hujan melalui pengangkatan orografis. Yang kedua, pola sirkulasi angin melalui perubahan tekanan lokal. Selanjutnya, pegunungan sendiri menyebabkan pendinginan adiabatik saat udara naik hingga terjadi kondensasi dan menyebabkan hujan konvektif. Yang selanjutnya, perbedaan distribusi ukuran tetesan hujan DSD antara dataran tinggi dan dataran rendah. Ketiga, dalam eksperimen PLASIM, penghilangan orografi Australia menyebabkan yang pertama pelemahan sistem angin monsun, pelemahan sistem angin musiman, yang kedua penurunan curah hujan dan perubahan distribusi suhu dan tekanan. Jadi tujuan eksperimen simulasi ini adalah yang pertama mampu memodifikasi file topografi atau surf pada PLASIM, yang kedua mampu mensimulasikan pengaruh topografi atau daratan terhadap sistem monsun, yang ketiga dapat menganalisis perbedaan distribusi, curah hujan, temperatur, tekanan, dan angin musiman akibat perubahan topografi. Pada musim DJF, yaitu Desember hingga Februari, hasil simulasi kontrol dengan modul PLASIM menunjukkan dinamika atmosfer yang khas dari sistem Australia Summer Monsoon. Dapat kita lihat bahwa tekanan permukaan di wilayah tengah Australia sangatlah rendah. Hal ini disebabkan oleh pemanasan maksimum daratan yang ekstrim, dengan suhu permukaan yang mencapai lebih dari 310 Kelvin. Hal ini juga yang membentuk pusat tekanan rendah termal yang kuat. Akibatnya, angin di lapisan 850 HPA bertiup dari barat laut ke tenggara, membawa massa udara lembab dari wilayah Asia dan Samudra Hindia bagian barat, melintasi kawasan benua maritim Indonesia menuju Australia Utara. Pola angin ini menjadi indikasi penting dari pergerakan sistem monsun musim panas Australia. Pada panel temperatur di 1000 HPA terlihat suhu permukaan yang tinggi di Australia, serta wilayah Indonesia relatif hangat dan juga lembab. Kondisi ini membentuk pembentukan awan-awan konvektif di sekitar ekuator dan juga selatan ekuator. Sementara itu, distribusi presipitasi memperlihatkan bahwa curah hujan tinggi di wilayah utara Australia, Papua, dan sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan pergeseran zona konvergensi antara tropik atau ITJZ ke arah selatan sebagai respons terhadap gradien tekanan dan juga pemanasan permukaan. Secara keseluruhan, hasil simulasi PLASIM pada musim DJF ini dapat merepresentasikan karakteristik utama dari Australian Summer Monsoon, di mana daratan Australia berperan sebagai pusat pemanasan yang mendorong terbentuknya sirkulasi atmosfer musiman yang intens di wilayah tropis selatan. Selanjutnya, pada musim JJA atau Juni hingga sampai dengan Agustus, dinamika atmosfer mengalami perubahan besar yang mencerminkan aktivitas dari Asia Summer Monsoon. Pada musim ini, daratan
daratan Asia, terutama India dan juga dataran tinggi Tibet, mengalami pemanasan maksimum yang membentuk pusat tekanan rendah termal yang sangat amat luas. Kemudian sebaliknya, Australia mengalami pendinginan relatif karena berada di musim dingin dan membentuk tekanan permukaan yang tinggi. Hal ini tentunya menciptakan gradien tekanan dari selatan ke utara yang menjadi pemicu aliran angin musiman. Pola angin di 850 HPA menunjukkan arah angin dari tenggara ke barat laut berasal dari Australia menuju Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Aliran ini membawa uap air dari Samudra Hindia ke utara dan mendukung terjadinya sistem hujan muson di wilayah India dan juga sekitarnya. Pada temperatur, terlihat suhu tinggi terkonsentrasi di daratan Asia, sementara pada Australia dan Indonesia bagian selatan cenderung lebih dingin. Hal ini tentunya memperkuat gradien suhu dan juga mendukung dinamika sirkulasi musiman lintas ekuator. Distribusi presipitasi selama JJA memperlihatkan bahwa curah hujan tinggi terjadi di wilayah India, Asia Tenggara bagian utara, dan juga Papua. Sementara wilayah Indonesia bagian selatan seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara mengalami musim kering karena didominasi oleh angin timuran kering yang berasal dari Australia. Dengan demikian, simulasi PLASIM selama musim JJA berhasil menggambarkan sistem tekanan, pola angin, dan distribusi curah hujan yang khas dari Asia Summer Monsoon, serta menekankan bahwa perbedaan pemanasan antara darat dan juga laut merupakan kunci utama dalam terbentuknya sistem monsoon ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis dari perbandingan simulasi kontrol dan simulasi eksperimen, yaitu mengubah dataran benua Australia menjadi elevasi nol atau laut dangkal. Yang pertama, pada temperatur permukaan. Pada gambar kiri atas, simulasi kontrol DJF suhu permukaan tertinggi mencapai sekitar 310 Kelvin, terutama terlihat di wilayah utara dan tengah Australia. Ini merupakan ciri khas musim panas di belahan bumi selatan. Sedangkan di wilayah Indonesia, khususnya bagian barat seperti Sumatera dan Kalimantan, suhu permukaan masih hangat berkisar 298 sampai 300 Kelvin, mendukung pembentukan awan dan curah hujan yang tinggi pada musim hujan. Pada gambar kanan atas, setelah Australia diubah menjadi laut dangkal, suhu di wilayah yang sebelumnya daratan menjadi sedikit lebih tinggi dan meluas, sekitar 310 sampai 315 Kelvin. Karena laut memiliki kapasitas panas yang lebih besar, namun wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara mengalami penurunan suhu hingga 1 sampai 2 Kelvin dibandingkan simulasi kontrol. Ini menunjukkan bahwa adanya laut di Australia mengubah distribusi energi dan aliran panas secara regional. Pada musim JJA, yaitu gambar kiri bawah, suhu permukaan tertinggi berada di belahan bumi utara, terutama Asia Selatan dan Samudra Hindia bagian utara dengan suhu 305 sampai 307 Kelvin. Wilayah selatan Australia ini sangat dingin dengan suhu sekitar 285 Kelvin akibat musim dingin. Pada gambar kanan bawah, setelah Australia diubah menjadi laut dangkal, terlihat peningkatan suhu di wilayah selatan sekitar 10 Kelvin, menjadi sekitar 295 Kelvin. Ini karena laut menyimpan panas lebih baik dibanding daratan. Di Indonesia, suhu permukaan dilihat lebih tinggi daripada simulasi kontrol, namun ada perubahan di wilayah ujung Sumatera yang menurun. Pada musim DJF, laut dangkal mengganti daratan Australia, menyebabkan suhu permukaan justru lebih tinggi dan luas, karena energi matahari yang diserap lebih dalam, kemudian dilepas secara bertahap. Namun, perubahan ini mengganggu distribusi energi di atmosfer. Aliran panas yang biasanya disuplai dari Australia ke wilayah tropis Indonesia menjadi lebih terhambat atau menyimpang. Akibatnya, wilayah Indonesia, khususnya bagian tengah dan timur, justru mengalami penurunan suhu yang berdampak pada melemahnya proses konveksi. Dalam konteks iklim tropis, konveksi yang lemah berarti pengurangan pembentukan awan dan curah hujan yang berkurang, terutama saat seharusnya puncak musim hujan. Pada musim JJA, efek laut dangkal menjadi lebih mencolok di belahan bumi selatan. Wilayah yang semula dingin, yaitu selatan Australia, kini menjadi lebih hangat karena laut menyimpan sisa panas musim sebelumnya. Ini menyebabkan penurunan kontras suhu antara utara dan selatan, yang seharusnya menjadi penggerak utama sirkulasi musiman seperti monsun tenggara. Bagi Indonesia, ini berarti angin monsun kering dari tenggara melemah, sehingga distribusi uap air terganggu. Dalam kondisi normal, angin ini membantu mendistribusikan kelembapan dan menciptakan pola musim kemarau di Indonesia bagian selatan. Jika gradien suhu ini melemah, maka transportasi massa udara juga melemah, dan musim kemarau bisa menjadi kurang kering atau lebih basah dari biasanya, yang berdampak pada sektor pertanian dan pola musiman. Selanjutnya, pada plot tekanan permukaan bisa dilihat pada gambar kiri atas, yaitu simulasi kontrol. Tekanan permukaan menunjukkan tekanan rendah di wilayah utara Australia dan sebagian Indonesia bagian selatan, sekitar 1005 HPA. Akibat pemanasan intens di daratan Australia, ini memperkuat arus monsun barat membawa uap air ke Indonesia.
Pada gambar kanan atas, simulasi eksperimen di bulan DJF, setelah digantikan oleh laut dangkal, wilayah selatan ekuator termasuk bekas daratan Australia ini mengalami kenaikan tekanan sekitar 1-2 HPA, menjadi lebih stabil. Ini berdampak pada melemahnya gradien tekanan utara-selatan, sehingga potensi melemahnya monsun barat atau aliran uap air dari Samudra Hindia ke Indonesia. Pada musim JJA, pada gambar kiri bawah, tekanan tinggi terlihat mendominasi wilayah Australia Selatan dan Samudra Hindia bagian selatan sekitar 1020 sampai 1025 HPA. Mendukung terbentuknya monsun tenggara, membawa udara kering ke wilayah selatan Indonesia seperti Nusa Tenggara dan Jawa Timur. Pada gambar kanan bawah, simulasi eksperimen ini setelah menjadi laut dangkal, tekanan permukaan di wilayah selatan Australia menurun sekitar 3-5 HPA, menjadi sekitar 1015 sampai 1020 HPA. Hal ini berpotensi mengurangi kekuatan monsun tenggara. Karena tekanan permukaan ini merupakan elemen kunci dalam sistem sirkulasi atmosfer, perbedaan tekanan antar wilayah menghasilkan angin yang mendistribusikan uap air dan panas ke berbagai penjuru tropis dan subtropis. Ketika Australia ini diubah dari daratan menjadi laut dangkal, dalam simulasi eksperimen, hal ini berdampak besar pada pembentukan sistem tekanan yang pada akhirnya mempengaruhi arah dan kekuatan angin musiman. Pada musim DJF, simulasi kontrol memperlihatkan adanya pusat tekanan rendah yang cukup kuat di wilayah daratan tengah Australia. Sistem tekanan rendah ini memainkan peran penting sebagai motor penggerak angin monsun baratan yang membawa udara lembab dari Samudra Hindia dan Pasifik menuju Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun dalam simulasi eksperimen, di mana daratan Australia digantikan oleh laut dangkal, pusat tekanan rendah tersebut melemah secara signifikan. Laut yang lebih stabil secara termal tidak cukup pemanas untuk menciptakan low pressure yang kuat seperti daratan. Akibatnya, gradien tekanan antara belahan utara dan selatan melemah, dan sirkulasi muson menjadi kurang aktif. Dampak bagi Indonesia adalah muson baratan yang seharusnya menguat selama musim hujan menjadi lebih lemah, sehingga pengangkutan uap air ke wilayah Indonesia juga menurun, berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, terutama di bagian barat dan tengah di Indonesia selama puncak musim hujan. Pada musim JJA, dalam kondisi normal, daratan Australia yang mendingin cepat menghasilkan tekanan yang tinggi yang kuat. Sistem tekanan tinggi ini menjadi sumber utama angin monsun tenggara, dan bergerak dari Australia menuju utara, membawa udara kering melintasi Nusa Tenggara dan sebagian besar wilayah selatan Indonesia. Ini adalah ciri khas musim kemarau. Namun dalam simulasi eksperimen, wilayah yang seharusnya menjadi pusat tekanan tinggi tersebut menjadi laut dangkal yang lebih hangat, dan tekanan permukaannya menjadi lebih netral atau bahkan lebih rendah. Akibatnya, gradien tekanan dari Australia menuju Asia melemah drastis, sehingga kekuatan angin monsun tenggara juga berkurang. Sirkulasi musim kemarau menjadi terganggu. Wilayah selatan Indonesia yang biasanya mengalami musim kering pada JJA bisa menjadi lebih lembab atau curah hujannya meningkat, yang akan mengubah pola musim secara signifikan, mempengaruhi pertanian, pengelolaan air, hingga potensi bencana seperti banjir lokal. Untuk perbandingan simulasi kontrol dan eksperimen angin 850 HPA untuk musim DJF sendiri, untuk simulasi kontrolnya angin muson timur laut lebih kuat bertiup dari Asia ke Australia Utara, sedangkan untuk eksperimennya sendiri angin melemah dan aliran tak terfokus sehingga pola sirkulasinya juga melemah. Sedangkan untuk musim JJA-nya, kontrol angin muson tenggara lebih kuat bertiup dari Australia ke Indonesia dan Samudra Hindia, sehingga untuk eksperimennya angin jauh lebih lemah dan juga pola menyebar sehingga sirkulasi juga tidak jelas. Untuk perannya sendiri, peran orograsi Australia ini memperkuat dan mengarahkan angin musiman dan juga meningkatkan konvergensi dan pengangkatan udara, sehingga kalau tanpa orografi sirkulasi musiman jadi lemah dan tidak terstruktur. Sedangkan untuk perbandingan simulasi kontrol dan eksperimen curah hujan untuk musim DJF sendiri, simulasi kontrolnya curah hujan lebih tinggi di bagian timur Indonesia, yaitu Papua dan juga Maluku. Lalu aliran angin timur laut bertiup dari Pasifik membawa banyak uap air sehingga hujan lebih signifikan di utara Samudra Hindia. Sedangkan untuk eksperimennya terjadi penurunan curah hujan di selatan Indonesia, timur, dan utara Australia. Dan juga hilangnya pengangkatan dan konvergensi akibat daratan yang menghilang. Sedangkan untuk musim JJA sendiri, simulasi kontrolnya, hujan terkonsentrasi di Khatulistiwa, yaitu Papua dan juga Maluku Utara. Lalu muson tenggara mendorong banyak uap air ke wilayah tropis, dan juga curah hujan tinggi terjadi di barat daya Samudra Hindia. Untuk eksperimennya sendiri, terjadi pelemahan curah hujan di Asia Tenggara bagian selatan, dan juga penurunan transportasi uap air dari selatan ke Khatulistiwa. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil pemaparan tersebut, yang pertama, pada ringkasan, simulasi PLASIM menampilkan pola monsun Asia Australia secara umum. Musim DJM menunjukkan pengaruh monsun Australia dengan angin dari
utara dan curah hujan tinggi di wilayah tropis. Sementara musim JJA mencerminkan monsun Asia dengan arah angin berbalik dan peningkatan hujan di Asia bagian selatan. Selanjutnya itu implikasi hasil eksperimen, di mana daratan Australia berperan penting membentuk tekanan dan angin musiman. Ketika daratan diubah menjadi laut, sistem muson menjadi lebih lemah dan distribusi hujan terganggu. Ini menunjukkan bahwa bentuk permukaan bumi dapat mempengaruhi kestabilan iklim tropis secara signifikan. Yang ketiga, keterbatasan simulasi. Resolusi yang rendah, penyederhanaan proses atmosfer. Simulasi tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti ENSO atau IOD, serta menggambarkan laut dangkal yang tidak sepenuhnya realistis. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh masih bersifat idealisasi. Saran dari kami, eksperimen selanjutnya dapat menggunakan model beresolusi lebih tinggi dan mempertimbangkan pengaruh eksternal. Bisa dilakukan variasi, orografi parsial, dan validasi dengan data observasi. Skenario iklim masa depan juga menarik untuk dikaji guna melihat dampak perubahan permukaan bumi terhadap sistem monsun. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.